Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada dua orang ya, Pak Dandim sama Pak Kapolres ya. Mungkin karena tadi pagi juga sampai jam 5 itu saya lihat dari CCTV masih ada di lokasi. Mungkin beliau istirahat sebentar, nanti akan bergabung lagi di lokasi bencana. Perlu saya sampaikan untuk update di pagi hari ini, kita berhasil menemukan sekitar 36, berarti masih 27 lagi yang diperkirakan berada di lokasi runtuhnya musola. Tapi kita juga tidak bisa berpatokan sama yang 27 itu, ada kemungkinan juga lebih, ada juga kemungkinan kurang. Ini semua akan terlihat ketika nanti reruntuhan ini sudah bisa kita ambil semua rata dengan tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di hari yang ketujuh ini, saya lihat kondisi dari anggota sudah mulai menurun. Kami berharap untuk tiap-tiap bagian dari Basarnas, dari BPBD, dari kepolisian maupun dari Kodim dan relawan agar bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini bagaimana? Tentunya adalah kepandaian dari masing-masing komandan yang ada di lapangan untuk membagi dalam shift-shift, sehingga mereka ada saat istirahat dan ada juga saat untuk bekerja. Selain itu juga menurut hemat saya perlu juga ada penambahan vitamin-vitamin sehingga mereka kondisinya tidak menurun. Untuk itu saya mau bertanya kepada Dinas Kesehatan, apakah ada tambahan vitamin-vitamin untuk anggota kita? Kalau tidak ada, nanti BNPB akan membantu, nanti disebutkan vitamin apa, sehingga anggota kita yang berada di lapangan bisa menjaga kondisinya lebih baik lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dilihat dari lapangan, itu sepertinya kegiatan ini tidak akan lama lagi. Harapan saya paling lama besok itu sudah rata, harapan saya. Nah, untuk itu saya akan mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian, apa kira-kira yang bisa BNPB support lagi, sehingga pelaksanaan ini akan lebih cepat lagi, sehingga tidak perlu nunggu sampai besok sore atau besok malam. Diharapkan sebelum matahari terbit kali besok semuanya sudah rata dan kita pagi jam 8 Bapak Kepala BNPB sudah bisa memberikan informasi terkait dengan reruntuhan gedung ini. Yang pertama mungkin dari Pak Dirop bisa menyampaikan update terakhir kegiatan yang dilaksanakan. Silakan. Yap. Selamat pagi semuanya yang kami hormati Pak Deputi, rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, baik dari Pemda maupun dari Potensi. Perlu kami sampaikan bahwa mungkin betul disampaikan Bapak Deputi tadi memang menurut, tapi mungkin fisik mungkin. Kalau semangat tidak. Ya. Jadi mungkin kita agak gerem itu, memang kemarin sampai dengan jam 12 yang itu sempat nanya, kok nggak ada hasil apa-apa, ada yang nanya gitu. Nah, tapi ternyata, aduh mah, gambarnya nggak lihat. Nah, setelah jalan yang tengah itu dibuka, lurus tembok itu, nah itu di situ mulai kita buka itu ternyata, mohon maaf, itu bertumpuk. Jadi ada yang numpuk 3, ada yang tumpuk 2, di situ di lurus tadi itu lantai 1 ternyata.
Karena sempat sebelumnya yang siang jam 13.03 tuh ya, itu kita dapat satu, ada dua gitu, satu-satu gitu. Ternyata loh kok nggak lantai, ternyata bukan lantai. Nah, mungkin analisa saya, loh ini kok mungkin itu lantai 2 perkiraan kami, karena nggak langsung keramik. Nah, terus mungkin nempel itu kanunya. Kita minta tolong pakai ini itu pemecah itu, breaker itu, nah, baru ketemu keramik. Nah, setelah keramik ketemu itu, nah di situ baru ketemu numpuk 3, numpuk 2, sampai kayaknya lorong. Karena tadi itu ini kami breaker lagi, mungkin yang itu karena tadi barusan kami lihat juga masih ada kayak saya nggak bisa nyebutkan apakah itu body bentuk atau body part, kita juga ya ada, mudah-mudahan akan ada. Jadi lurus, makanya ini pagi ini di samping tadi malam, pagi ini kami akan teruskan yang lurus itu, kami bersihkan sampai yang kiri, yang sisi kanan, dari kita ke kanan itu bersihkan. Nah, kami tidak berani bongkar yang kiri ini, Mungkin nanti kami minta persetujuan mungkin dari Pak Muji sama PU, karena itu sebenarnya ada juga di bawahnya, itu ada 2 kalau nggak salah, kemarin nggak mau kita ambil tapi nempel di tembok, kita mau bobok, ternyata kami takut bangunan sebelahnya ketarik, yang kan nempel ada bangunan sebelahnya yang ini, nah itu ketarik ke sini karena bangunan itu sepertinya juga sudah miring. Kalau dilihat dari sini itu miring bangunannya. Takut kami. Nah ini mungkin kami akan koordinasi. Apakah nanti ditarik? Kalau menurut kami nggak mungkin juga ditarik pakai bego itu karena berisiko. Mungkin nanti dipecah. Ini nanti kami upayakan seperti itu. Karena di bawahnya itu kami pastikan ada. Karena kami belum terambil itu 1 atau 2 ya, kalau nggak ada 2 ke genjat ton. Tuh, kami upayakan maksimal seperti arahan Bapak Deputi hari ini. Nanti kami yang jelas mungkin dari pagi ini sampai siang kami berusaha untuk bersihkan yang tengah sampai yang ke kiri. Nah mungkin nanti yang ke kanan, dari kita sekarang ke kanan, nanti yang kiri yang nempel bangunan itu kami bicarakan lebih lanjut. Ya, kami mohon doa restunya, mudah-mudahan akan lebih banyak yang kita temukan lagi setelah pagi hari ini. Demikian, itu aja sebentar update dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirop. Satu yang perlu dicatat, Bapak Kapusdalop, segera hubungi Pak Muji yang dari ITS itu ya, untuk segera datang untuk membantu, mendampingi pelaksanaan pembobokan yang samping depan itu sama samping kiri. Karena itu ada beberapa yang terkait dengan bangunan, ya. Jadi nggak pakai lama, setelah ini segera dikontak untuk segera merapat ke lokasi ini. Terima kasih Pak Dirop. Tidur lagi tidur lalu pos di sana. Iya. Ya udah nanti disampaikan. Oke, sip kalau gitu. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan mungkin ada yang bisa disampaikan, silakan Bu. Terima kasih. Mohon izin Pak, untuk vitamin insya Allah di pos Dinas Kesehatan kita mencukupi. Di sana ada Becom Z sama vitamin C. Dari kemarin petugas juga sudah mulai berdatangan ke pos kami, itu sudah kami berikan untuk vitamin. Dan mungkin juga gatal Pak, sekarang sudah mulai banyak petugas yang ke pos kami gatal-gatal. Jadi tadi kami berikan obat gatal tapi yang tidak ngantuk, karena kalau ngantuk nanti saya dimarahin. Itu sama mulai banyak yang sakit mata. Nah, kemarin malam sudah kami sediakan Google. Itu insya Allah kalau Google 1 orang 1 saja itu bisa dicuci dan bisa steril, dan di pos juga masih ada. Itu yang keadaan dari semalam sampai hari ini seperti itu. Oke, terima kasih dari Dinas Kesehatan. Jadi untuk vitamin sudah, untuk Google didukunglah Pak Agus, jangan dicuci-cuci, jangan ke orang susah nyuci-nyuci. Nah, coba dibelikan di mana tempatnya Bu, dikasih tahu biar BNPB bisa mengadakan, ya. Jadi nggak perlu cuci, bagi satu-satu. Kemudian untuk anggota juga, apabila nanti kurang, karena kita live sehingga bisa disaksikan oleh rakyat dimanapun berada. Sehingga kemarin ada yang memberikan komentar, kemudian WA ke kepala badan, kok nggak pakai APD ya katanya. Makanya kemarin APD kami geser ke sana semua. Dan apabila APD masih kurang Bu, segera sampaikan ke kami. Kami ada banyak APD, ya.
Masih banyak ya APD ya, jadi nanti dibagikan. Sampaikan ke anggota, memang APD ini akan mengganggu gerakan kita. Tapi semua itu demi keselamatan kita. Yang pertama apa? Insya Allah dia nggak terkena gatal-gatal. Insya Allah dia nggak kena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembusukan mayat. Ya Bu ya, nanti tolong Pak Kapus Dalop nanti disampaikan. Terima kasih update-nya dari Dinas Kesehatan. Dari Puskris, Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih Pak Deputi. Intinya kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan juga Dinkes Kabupaten Sidoarjo, dan kami mensupport. Kemarin teman-teman Dinkes Provinsi juga mengajukan logistik berupa obat-obatan dan juga APD, dan sudah kami kirimkan. Dan selanjutnya penting ini Pak Dir dari Basarnas, yaitu terkait dengan lalu lalang evakuasi, Pak. Dan lalu lalang evakuasi adalah menghindari kejadian yang tidak diinginkan, yaitu berupa trauma-trauma yang tidak diinginkan yang kita ketahui banyak penonton. Ya, ada truk sampah lewat, dan truk sampahnya pun juga isinya adalah jeruji besi ya, yang mana bisa mengakibatkan trauma. Nah, oleh karena itu kami juga akan menyampaikan ke teman-teman PSC 119 Kabupaten Sidoarjo untuk standby apabila nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan, bisa langsung ditangani dengan segera. Dan selanjutnya, nah tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur dari Basarnas kan akan selesai nih Pak. Nah, oleh karena akan selesai, maka yang kami khawatirkan adalah penyakit lanjutan Pak, ya, akibat dari pembusukan daripada mayat itu sendiri. Dan kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman Dinkes Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, pentingnya insektisida dan juga disinfektan terhadap wilayah tersebut. Dan tidak ada yang diinginkan tetangganya itu mengeluh akibat pembusukan tersebut. Nah, mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Dan terus satu lagi Pak, di Dinkes Provinsi Jawa Timur juga kami sudah siapkan tenda khusus kesehatan apabila nanti para wali santri yang mengalami capek atau sakit, dan juga kami juga siapkan juga pengobatan tradisional seperti pijat, bekam, juga kami siapkan buat teman-teman wali santri Pak. Mungkin begitu. Terima kasih. Sebentar dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semuanya akan kami catat, sudah dicatat sama Kapus Dalop. Nanti akan kita sampaikan dan kita dukung apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter dari Puskris. Mungkin dari Sekda Pak, ada yang mau disampaikan, silakan. Kami siap membantu sepenuhnya, siap membackup sepenuhnya. Silakan Pak. Terima kasih. Langsung kami di Sekda ini, kebetulan wakil Sekda, kebetulan beliaunya masih ada acara datang dari Pekanbaru. Ada beberapa kami sampaikan pada kali ini. Memang terutama kami kemarin ini yang menangani yang di kode dengan PLN Pak. PLN kemarin di tempat makan itu kan memang kurang AC kipas-kipas ini, akhirnya sudah kami lakukan itu, sehingga termasuk kipas malah sudah PLN sudah support kamar-kamar itu. Yang kedua, memang dari sekian banyak wali santri ini juga banyak dari pengunjung Pak. Ini juga menjadi buat medsos, buat apa, ini juga berpengaruh di sana. Harapan kami memang dari pengunjung ini tidak terlalu masuk ke sana, sehingga ini yang medsos kami lihat itu kan banyak yang dari medsos itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harus dikendalikan mungkin dari teman. Yang ketiga, memang kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan kecukupan terkait dengan ambulan. Dari awal memang kami mengkoordinasikan terkait dengan banyak ambulan yang harus disiapkan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tercukupi insya Allah dengan ambulannya. Ini yang kami koordinasikan di beberapa hari yang lalu sampai dengan saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wakil Sekda. Dari Pak Dirdi SDD, dari TA.
Atau dari kita, Pak Dodi, ada yang mau sampaikan? Baik, saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan kepada kami selaku koordinator bencana non-alam yang ada di Sidoarjo ini. Saya ulangi, jadi kesimpulannya yang pertama tadi dari Pak Dirop akan melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik lagi dan tolong nanti apa-apa yang disampaikan beliau untuk didukung. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Kesehatan yang sudah membantu obat-obatan maupun vitamin sehingga kita bekerja bisa lebih sehat dan tidak ada penurunan stamina. Termasuk juga Pak Dokter dari Puskrit, masukannya kami catat dan kami sekali lagi ucapkan kepada Sekda yang betul-betul sudah memberikan bantuan yang luar biasa untuk pelaksanaan bencana kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kapusdal Op, tolong nanti disampaikan ke Bapak Polisi dan Bapak Tentara, masih belum kelihatan, untuk lebih memperketat warga ya, warga yang berlalu pembatas waktu, untuk membatasi mereka sehingga medsos-medsos yang tidak sesuai itu tidak perlu, itu bisa kita cut. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada bagian ini. Harapan kita fokus pada evakuasi. Untuk yang lain-lainnya, pernak-pernik sudah bisa kita selesaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.